Dari. Ya wis. Baik, itu dulu sebagai pengantar. Kita simak bagaimana dia menjelaskan apa yang kita penasaran tadi kepada Yai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqana bil huda fi wasilatil masai wa usolli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin bi syafaatil idma wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi qadri 'azami hidayatika fi kulli waqtin wa hin. Qala syaikhul ibriti wa nahnu haula awalan ayu ulama idil kalam dunahu laifama. Yang kami muliakan ya, para tengku, para pimpinan-pimpinan pondok, juga para pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah Allah takdirkan yang 2 hari kemarin yang asli nggak ada jadwal ke sini. Dan dia bisik-bisik saya, bisik-bisik tetangga. Kemarin pas ngisi kajian di Masjid Syihabuddin, beliau minta saya untuk ngisi kajian di sini. Dan ini memang akhlaknya itu seperti itu. Jadi permintaan, bukan saya menyodorkan ya. Sebab saya punya metodologi ini bukan metodologi yang pengen terkenal, pengen diterapkan di menjadi kurikulum pondok, enggak. Metodologi Al-Arba'in ini yang saya ajarkan sama Ustaz Ayas ini santri pertama kali. Jadi pada Pariaman ini mengukir sejarah Al-Arba'in, santri yang pertama kali datang di saat aku umur 22 tahun. Ini Masya Allah, sekarang jadi ulama besar perutnya. Dulu ini muda banget ya, sama saya tua saja jauh. Santri ya. Sekarang foto bareng seperti saya anaknya dia kakek saya. Jadi saya dulu itu megang pondok itu dari umur 22 tahun. Cuman saya bertapa sama Ustaz Ayas ini bertapa di kuburan ya Ustaz. Alhamdulillah saking lamanya bertapa di kuburan, nyampe kuburannya itu seperti milik pondok. Gara-gara semua tanah di sekitar kuburan kebeli semua Ustaz. Pada akhirnya orang-orang kamu itu kalau pengen masuk makam umum ini harus masuk pondok dulu. Ini. Pada tanggal 30 Mei 2021 baru launching pondok. Jadi tadinya itu kita bertapa selama 19 tahun tidak menerima santri lebih 40. Makanya penjenengan jangan heran kalau metodenya namanya Al-Arba'in. Al-Arba'in itu artinya 40. Jadi selama 19 tahun ini santri selalu 40 dan tidak dipungut sepersen pun Ustaz. Tidak dipungut. Uang makannya tidak, kitabnya tidak, semuanya pariwisata semuanya nyampe pada akhirnya saya ini termasuk minal fuqara wal masakin, pemecah rekor sedesa, mungkin sekecamatan, mungkin se-Indonesia Raya istri. Saking fakirnya toh Masya Allah dia bisa makan. Dan saya tidak pernah meninggalkan majlis, tidak pernah meninggalkan ngajar. Jadi kalau panjenengan pengen sukses, ngajar itu jangan ditinggalkan. Jangan pernah ada alasan, aduh mohon maaf saya ada ini ada itu, jangan, salah, nggak bener. Karena mau tidak mau seorang tengku, seorang buya, seorang pengasuh pondok, seorang ulama yang dititipin oleh Allah umat tidak akan sukses kecuali harus melalui 3 permasalahan ini. Dan ini sudah saya lalui, gitu Ustaz. 1, akan dihadirkan kefakiran yang mentok. Kalau ada seorang buya tengku ngelola pondok kok nggak pernah miskin, nggak, uangnya selalu cukup terus, sulit pondoknya berkembang, santri paling ya 1.000, 2.000, 3.000, nggak bisa sampai 10.000 ke atas. Jadi harus pernah fakir, nggak punya uang sama sekali, nyampe punyanya gitu.
di waktu terjadi yang semacam ini, jangan tinggalkan majelis. Saya dulu pernah, saya itu saking mikirnya, atau kalau bepergian saya jalan kaki ya. Istri saya ajak pergi, istri saya ajak ini. Saya ajak pergi itu, nyampe kakinya lelah. Kakiku lelah. Udah, ayo saya gendong. Pariwisata, ziarah ke makam wali, jalan kaki sama santri. Saya bilang sama Sakti Putra nggak boleh ada yang gantiin saya. Istriku tak gendong gitu, Masya Allah. Di umur seperti itu, jadi akan dibantai sama Allah yang pertama dengan kekurangan uang. Makanya Ustaz para tengku kalau panjenengan kekurangan uang, itu tidak cuma panjenengan saja. Dulu Rasulullah juga gitu. Semua masa hidupnya para pemimpin agama pernah dilakukan oleh Rasul. Pasti itu. Wong Ustaz ada yang jatuh cinta saja, Rasulullah juga pernah jatuh cinta. Wong Rasulullah itu uswatun hasanah. Ada Ustaz dikerawu sama istrinya, bahkan diusir sama istrinya. Rasulullah juga pernah dikerawu sama istrinya. Nyampe Rasulullah pernah digugat cerai. Ya memang sebagai suri tauladan. Makanya Rasulullah istrinya harus banyak supaya ada suri tauladan untuk kita ini istri kita ini seperti Sayyidatina Aisyah. Jadi masih perawan dapat duda seperti Sayyidatina Aisyah kan. Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah nggak punya anak. Ada budaya seperti itu, Ustaz. Ini Ustaz aja sini punya istri dan belum jadi tengku, istrinya belum punya anak. Nanti kalau kamu mati duluan, istri belum punya anak, lihat statusnya seperti Sayyidatina Aisyah. Ya aneh. Jadi sebagai suri tauladan. Nomor 2, orang itu kalau jadi tengku atau jadi seorang buya, Allah hadirkan tengku-tengku yang ada di sekitarnya, hasut kepadanya, benci kepadanya, bahkan melaknat, menggosipi. Gimana buya? Pernah nggak seperti itu? Kalau nggak pernah nggak berhasil ini. Harus ada sengkuni-sengkuni yang dari profesi. Kalau menjual ayam, sengkuninya ya penjual ayam. Kalau petani, sengkuninya petani, Ustaz. Kalau pedagang, sengkuninya pedagang. Tapi kalau buya, sengkuninya juga sama-sama buya. Saya itu ya sudah saya rasakan. Alhamdulillah saya tidak pergi dari majelis dan buya juga tidak pergi. Ini kan buya? Orang terus mutung pergi ke Jawa. Enggak. Nomor 3, nah ini nomor 3 ini, Masya Allah, semoga tidak terjadi pada kita. Allah takdirkan ada wanita yang kedua nih. Ada wanita kedua yang senang sama buya atau buya senang sama wanita itu. Ini buya. Saya ditakdir oleh Allah pernah nikah yang kedua. Alhamdulillah saya tidak pernah pergi dari majelis saya. Yang pergi adalah istri kedua saya. Ini kalau buya-buya tidak dihadirkan oleh Allah seperti ini lebih bagus. Lebih bagus. Seperti ini. Daripada Allah takdirkan buya tengkunya berbuat zina sama santri. Lebih baik santrinya dinikah. Wahai buya, tengku, Ustaz, lebih baik dinikah. Yang lebih baik lagi seperti buya ini, ya senang sama perempuan tapi nggak mau menikahnya. Hebat lagi nggak zina dan nggak nikah. Ya, gitu Ustaz. Nah Ustaz, kamu sudah pernah dicoba seperti itu belum? Belum kan? Belum. Pokoknya kalau belum mendapatkan 3 fitnah ini, nggak akan sukses kan? Jadi 3 fitnah ini harus dijalani, wajib hukumnya. Rasulullah sudah pernah semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang asli. Kita semua ini udah yakin loh. Kalau Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Percaya? Ya namu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Saya tahu sudah yakin loh.
kalau saya pergi ke Sumatera, rizkiku dicukupi oleh Allah. Kemudian saya sama istri ngomongnya ke Sumatera, gimana? Terserah jenengan. Kebetulan istri saya udah terbiasa rekoso. Gimana tidak rekoso? Rekoso itu berat. Gimana tidak berat? Hidup fakir 19 tahun. Saya kaya ini baru 3 tahun. Sekarang ini miliarder sekarang. Istri itu dicoba sama Allah punya anak banyak. Anak saya baru 11. Loh, perempuan melahirkan 11 kali kok. Mak, ibu-ibu ini baru 1 kali, 2 kali dia kapok, Mas. Kapok saya, Mas. Jangan diulang lagi. Toh-tohan nyawa, ya kan? Ya kan, nih? Itu loh. Istri ini sudah ke 11 kali melahirkan. Masih muda banget istri saya. Anaknya 11. Saya kalau pidato ngomong 11, banyak orang yang nggak percaya. Bukan masalah melihat saya masih muda, tapi melihat istri saya masih belia. Masa gitu loh. Nah, jadi pertama kali kalau panjenengan berjuang harus yakin seyakin-yakinnya 100% rizki itu sudah dicukupi oleh Allah. Saya pergi meninggalkan pondok pesantren Al-Mubarak tidak bawa uang 1%. Saya nggak bawa uang. Wallahi, apa yang terjadi? Di jalan ada orang memberi uang terus, bandara terus, nyampe sekarang kok Masya Allah. Saya dari kemarin Jumat itu nyampe sekarang sodako itu udah puluhan juta. Sudah sama ustaz yang minal fuqara wal masakin itu loh. Masya Allah. Jadi orang itu kalau yakin totalitas ke Allah bahwa rezeki itu dicukupi, maka seperti saya ini. Kedatangan Ustaz. Ini kira-kira saya minta semongkok nggak Ustaz? Enggak pernah. Enggak pernah. Didatangkan Allah semangka. Bahkan tadi sebelum kesini kok, sudah ada nasi sup ya. Nasi sup. Masya Allah. Jadi ini panjenengan harus yakin, nggak boleh tidak yakin. Seorang anak kecil saja mampu yakin kepada ayah ibunya mencukupi rizkinya. Masa kita yang sudah punya akal normal, sudah dewasa, masa tidak yakin nih? Harus yakin. Bagaimana supaya rezeki itu berdatangan, tidak minta sudah didatangkan oleh Allah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, man talabal ilm lillah takaffalallah lahu birizki. Berfirman riwayatin takaffalallah birizki. Barang siapa yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, tidak karena uang dia. Dengerin ini Ustaz, tidak karena uang, tidak karena gaji, tidak karena bisaroh. Saya murni ngajar di sini bukan karena bisaroh jadi buya. Orang itu bisaroh nggak apa-apa buya. Kurus sudah jadi dulu saya kurus langsing ya. Takaffalallahu birizki, maka Allah akan mencukupi rizkinya. Saya dari nikah sampai sekarang belum pernah menggerakkan otak saya dan organ tubuh saya untuk cari uang. Padahal santri saya toh 1000 lebih. Itu kalau hanya membuat kantin seperti itu atau minimarket, banyak saja yang beli. Pasti itu. Tapi saya sengaja tidak kerja. Kenapa saya tidak kerja? Karena saya yakin 100% orang kalau menuntut ilmu akan dicukupi rizkinya. Menuntut ilmu itu ada dua. Menuntut ilmu kasbi, menuntut ilmu laduni. Menuntut ilmu kasbi itu adalah seorang murid menjadi pendengar setia kepada gurunya. Panjenengan ini toh yang asli toh sedang merampok ilmu saya. Tapi perlu dimengerti bahwa ilmu itu kalau dirampok bosnya tidak akan bangkrut, beda dengan uang Ustaz. Saya ngerampok HP-nya Ustaz langsung hilang, ya kan? Tapi kalau ilmu dirampok sama santri tidak akan hilang. Makanya tidak ada orang yang menyampaikan ilmu kepada murid kecuali yang dikatakan banyak ulama, man amila bima alima allamallahu ma lam ta'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, mungkin satu dengan menjalani ilmunya, dua dengan nasrul ulum, menyampaikan ilmu, allamallahu ma lam ta'lam, Allah akan letakkan ilmu laduni kepadanya. Sesungguhnya Buya selalu ngajar, ilmunya nggak pernah habis ya. Insya Allah.
Gak pernah habis, justru malah semakin alim bertambah, karena sesungguhnya seorang ulama, seorang buya menyampaikan ilmu seperti sedang mengasah pedang. Semakin sering diasah, semakin tajam. Saya ini menyebar metodologi Arba'in ini bukan permintaan saya, tapi permintaan pondok-pondok. Sudah lebih dari 500 pondok mengikuti program saya, dan metode saya satu-satunya metode yang tidak diuangkan. Ini metode gratis, panjenengan bisa ngambil, bisa jiplak. Kalau perlu nama saya ganti nama panjenengan dan fotonya, tapi jangan lupa nomor BA-nya harus ditulis nomor BA panjenengan. Kenapa? Akan ada orang yang ngebel sama panjenengan eskal tentang tanda tulis ini. Karena tanda tulis ini mudah tapi sulit. Kalau dilihat sampulnya, ada orangnya yang ganteng. Itu tahun 2021 itu. Di waktu itu masih mikir saya, rumah saya masih ada di musola, ya kan Ustaz? Masih ada di musola orang kampung. Dulu rumah kita nih ya, bambu ya, bambu ini Ustaz. Kalau beda ke sungai, santri kalau beda itu toh seperti jamiah yasinan, jejer di jembatan. Santri putri kalau beda nunggu kalau malam. Kalau celana lu misik nanti jembatan nggak malu ada santri putra. Tapi kalau santri putri, kalau malam. Jadi begini loh, orang itu kalau menyampaikan ilmu atau mendengarkan ilmu, takaffalallah birizki, rizkinya akan dicukupin oleh Allah. Dari dulu, dari tahun 2021 sampai sekarang 3 tahun 2 bulan belum pernah itu waktu itu wayah corona Ustaz. Belum pernah saya cari donatur dan belum pernah saya membuat proposal, belum pernah. Jangankan buat proposal, uang pondoknya saja nggak punya kantor. Pondok saya sebenarnya itu tuh nggak ada kantornya, dan pondok saya satu-satunya pondok yang tidak ada bendara. Santri bayar, memang pondok saya itu ada 3 kategori. Ada santri reguler, ada santri VIP, ada santri eksklusif. Santri reguler pendaftaran 2 juta, per bulan 500. Yang VIP, kamarnya seperti hotel, satu kamar hanya 4 orang. Ada AC-nya, tidur pakai spring bed, ada tempat mandi khusus, ada tempat berak khusus, ada wastafelnya. Itu pendaftaran 5 juta, per bulan 1 juta. Ada pondok eksklusif, pondoknya seperti apartemen, satu kamar, kamarnya besar, ada sofa untuk istirahat, ada televisinya, ada kulkasnya, ada showernya, ada tempat mandi khusus. Satu kamar cuma 2 orang, pendaftaran 50 juta, per bulan 5 juta. Makannya pakai aplikasi, kalau pengen makan tinggal magic nggone GoFood. Yang bayarin pondok. Mesti panjenengan ngomong gini, ya terus sopo sih mondok situ? Nolak. Sekarang ini Indonesia ini sudah merdeka Ustaz. Rakyatnya ini sudah banyak yang kaya. Ini santri mondok nempat di tempat-tempat reguler itu sing asli terpaksa. Seumpamanya ada wali santri datang ke kantor, lalu pengurusnya memberikan pilihan, aku yakin banyak wali santri yang pilih yang VIP. Gak mungkin wali santri izinkan anaknya tidur kumpul bareng seperti jual ikan, seperti ayam pedaging. Kalau yang percaya bidikan di sini 1 bulan berapa nih? 380.000. Innalillah. Hari gini 300. Apa cukup? Saya kemarin itu makan di rumah Padang, nasi satuan ini 1 tunuk itu loh 10.000 Ustaz. Iya. Kalau makannya 2 kali, makannya berapa kali? Makan 2 kali. 2 kali. Berarti kan sudah 20.000. 20.000 kali 30 hari berapa coba? 600. Bangkrut pondok asli. Ya makanya pondok kayak gini. Makanya mana sih?
Kalau di rumah saya AC nih. Makanya kalau bisa Ustaz, tempat pendaftaran kamar santri kalau bisa membuat 3 Ustaz. Reguler, fit, eksklusif. Mesti Ustaz ada yang tidak setuju. Itu namanya tidak adil. Kalau kita ini membuat kamar yang beda-beda, dikatakan